Kemudian poin kedua di dalam khutbah al-wada', Nabi menyampaikan kepada seluruh sahabat untuk menghilangkan seluruh tradisi-tradisi jahiliyah. Tradisi-tradisi jahiliyah, tanda kutip, tradisi-tradisi jahiliyah yang buruk. Karena nanti ada tradisi jahiliyah yang baik, Nabi lestarikan tradisi tersebut. Bahkan sampai hari ini kita lakukan tradisi itu tradisi jahiliyah. Akikah, akikah itu adalah tradisi jahiliyah. Sebelum Islam ada, tradisi akikah sudah ada di kalangan bangsa Quraisy, orang-orang Makkah, dan itu tradisi jahiliyah. Pernyataan dari seorang bernama Buraidah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Buraidah mengatakan, kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah, idza wulida li ahadina gulam, apabila lahir seorang anak di antara kami, dzabaha syat, maka sang ayah menyembelih seekor kambing, walattaha ra'sahu bidamiha, kemudian kepala sang anak diusapkan dengan darah dari hewan yang disembelih. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nazbahu syatan wa nahluku ra'sahu wa nulattihuhu bi za'faran. Tapi ketika Islam hadir, tradisi ini tidak dihilangkan karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Budaya ini tidak dihilangkan karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi Islam datang meluruskan. Yang awalnya niat menyembelih hewan tersebut untuk berhala, Nabi rubah niatnya untuk Allah. Yang tadinya darah diusapkan di kepala anak, Nabi rubah, jangan pakai darah najis, tapi diusapkan dengan minyak wangi, za'faran. Jadi ini tradisi jahiliyah yang ada nilai-nilai kebaikan dilestarikan. Dakwah seperti inilah yang dibawa oleh Wali Songo. Tidak semua tradisi dan budaya itu bertentangan dengan syariat, bahkan jadi referensi hukum dalam fikih. Al-adah muhakkamah, adat yang baik bisa dijadikan standar hukum agama. Diistilahkan dengan nama al-urf. Al-urf artinya tradisi atau adat. Dalam mazhab Abu Hanifah menjadikan referensi utama dalam hukumnya. Yang dimaksudkan dalam khutbah tersebut tradisi-tradisi jahiliyah untuk dihilangkan, yaitu tradisi-tradisi buruk, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Di antara tradisi-tradisi buruk, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, apabila lahir anak perempuan, mereka kuburkan hidup-hidup karena menganggap itu satu aib. Tawaf di Ka'bah dalam keadaan membuka aurat, tidak telanjang bulat tapi membuka aurat, itu juga tradisi yang tidak baik. Riba, praktek rentenir, meminjam uang sekian nanti diganti berbunga, ini dihapus, tradisi jahiliyah. Dikatakan di dalam Al-Quran, qalu innama, ya sesungguhnya al-bai'u mislur riba, jual beli seperti riba. Itu pernyataan orang-orang musyrik, seperti riba. Allah tegaskan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tradisi buruk lainnya yang ada di masa jahiliyah, mereka wanita-wanitanya berdandan kemudian menonjolkan auratnya. Maka sangat salah dan keliru jika ada yang berpendapat bahwa jilbab, ya terlepas dari khilaf para ulama, cadar wajib, cadar sunnah, bagian wajah dan telapak tangan bukan aurat, ini pembahasan khilafiyah di kalangan para fuqaha. Tapi substansinya menutup
anggota tubuh dari menonjolkan aurat dari kalangan wanita khususnya, itu adalah satu syariat dari Allah, bukan budaya. Karena budaya yang disebutkan oleh para ahli tafsir, pakaian wanita di zaman tersebut bagian atas ada kain. Di masa jahiliyah di Makkah khususnya ada kain, tapi rambut terbuka. Kain ini menutup, ya terjulur sampai ke bawah, tapi tidak sampai menutup bagian dada. Makanya jilbab itu artinya kain yang ada di atas kepala, terjulur sampai menutup bagian dada wanita. Dadanya terbuka. Inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu bagian dadanya terbuka. Kemudian pakaian itu membentuk fisiknya, ya, jadi aurat itu ditutup. Makna ditutup bukan berarti seluruhnya tertutup, kemudian bagian tubuhnya terlihat transparan atau kainnya ketat sehingga tubuhnya itu terlihat bentuknya. Itu yang dilarang di dalam Islam, dan ini budaya yang buruk yang dihilangkan oleh agama Islam. Jadi pakai hijab hukumnya wajib berdasarkan konsensus para ulama. Menutup aurat hukumnya wajib, tidak ada khilaf. 4 mazhab itu bisa dilihat dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam